Nah, saya menyampaikan ada tips S3, 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres sebagai orang tua dalam pembelajaran. S yang pertama adalah sesi belajar yang tepat. Apa maksudnya sesi belajar yang tepat ini? Jadi ayah bunda dan keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting bagi kita orang tua untuk menerapkan cara belajar yang tepat sehingga anak merasakan kenyamanan dalam setiap sesi belajarnya. Dan ini harus dilakukan dengan memperhatikan misalkan adanya break atau istirahat terkait dengan waktu pembelajaran anak. Sehingga misalkan dalam penerapan di umumnya di sekolah di Indonesia, waktu satu sesi pembelajaran itu 45 menit. Nah, setelah itu bisa dilakukan break atau istirahat, selingan begitu ya, sehingga anak kemudian termotivasi lagi untuk belajar. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sesi belajar yang tepat ini juga baik ketika dimulai dengan membuat jadwal sesuai dengan kesepakatan. Akan lebih mudah bagi kita untuk penerapannya kepada anak-anak ketika ini sudah dilakukan kesepakatan. Dibuat jadwal sesuai dengan kesepakatan dengan anak kita. S yang kedua dari S3 tips mengurangi stres orang tua adalah sinyal stres. Apa yang dimaksud dengan sinyal stres? Bahwa bagi kita para orang tua penting untuk mengetahui kapan tanda-tanda stres mulai muncul pada diri kita. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya stres ini merupakan respon adaptif ya dalam diri kita, dalam diri individu terkait dengan rangsangan yang muncul dari luar, tekanan yang muncul dari eksternal kita. Dan ini sebenarnya bisa positif juga bisa negatif. Dia akan tetap positif ketika tidak melebihi ambang toleransi kita dalam stres, maka menjadi positif, dia menjadi motivasi bagi kita. Misalkan kita memang dituntut untuk bekerja, menafkahi keluarga, maka kita termotivasi untuk menafkahi keluarga. Itu bagian dari stres yang positif misalkan. Tapi kalau dia sudah melebihi toleransi diri kita untuk terkait dengan stres itu, maka dia menjadi negatif. Nah, maka ketika stres ini menjadi negatif, sebenarnya ada tanda-tanda yang biasanya menjadi muncul di awal. Misalkan kita bisa mencoba mengenali dalam diri kita marah, mulai ada otot yang menegang gitu ya, nggak rileks lagi. Beberapa mungkin juga mulai masuk pada fase sakit kepala misalkan. Maka ketika sinyal stres ini sudah muncul ayah bunda, penting bagi kita untuk mencoba mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dalam psikologi ada yang namanya relaksasi. Bagaimana nanti dengan relaksasi itu kita menenangkan diri kita bisa meregangkan diri kita dari tadi yang otot-ototnya menegang, kemudian kita mencoba untuk merilekskan diri kita. Dalam Islam misalkan bisa dilakukan dengan mengambil wudhu, sholat, untuk kemudian baca Quran, tilawah Quran, atau juga zikrullah. Ini kalau kita di lembaga kami kita menerapkan misalkan zikir relaksasi gitu ya. Ini bisa kita lakukan supaya apa? Supaya nanti tidak berlanjut kepada fase yang lebih tadi bahkan membahayakan gitu ya, sampai memunculkan perilaku agresi atau menyakiti pihak atau orang lain. S yang ketiga adalah saling mendukung. Bahwa perlu adanya saling mendukung dari semua stakeholders, baik itu keluarga maupun sekolah. Dalam konteks keluarga, dukungan bisa dilakukan misalkan dari kita sebagai orang tua
sebagai bentuk support atau dukungan kita kepada anak dalam pembelajaran adalah dengan menyiapkan semua sarana dan prasarana, termasuk misalkan kaitannya dengan tadi ketenangan anak dalam kondisi atau ruangan yang dibutuhkan untuk belajar anak. Ini coba untuk kita buat sedemikian rupa. Kemudian juga dukungan kita terkait dengan kesulitan ketika anak menemukan kesulitan dalam pembelajarannya, ini bisa kita lakukan dengan memotivasi anak, dengan kemudian melakukan, kalau memang kita menguasai aspek pembelajaran yang sedang dilakukan, kita bisa membantu menjelaskan, begitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari saling mendukung pihak keluarga. Kemudian tidak kalah penting adalah saling mendukung dari pihak sekolah dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan atau menerapkan sistem pembelajaran dalam pemberian tugas, misalkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, untuk melihat sejauh mana anak-anak kita tersebut mampu untuk mengerjakan tugas tersebut tidak dalam kondisi stres. Karena itu ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba untuk menyesuaikan ya, melakukan adjustment terkait dengan misalkan tugas-tugas, proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh anak didik, peserta didik, anak-anak kita tentu saja. Ini disesuaikan dengan kondisi mereka. Sehingga ini penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara, yaitu pihak sekolah. Buat kesepakatan dengan orang tua murid, buat komunikasi yang baik dengan orang tua murid, sehingga didapatkan titik temu yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.